Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maskia, NIM 2062401151, Prodi AK20C semester 5, Politeknik Piksi Input Serang. Video ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah praktikum dan pemeriksaan akuntansi keuangan 2. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang audit siklus pendapatan, pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama deskripsi piutang, yang kedua tujuan pengujian substantif piutang usaha, yang ketiga perancangan pengujian substantif terhadap piutang. Untuk deskripsi piutang, menurut PSAK nomor 9 yaitu piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan lain-lain yang diharapkan tertagih dalam satu atau siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Dan piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen. Yang kedua yaitu tujuan pengujian substantif piutang usaha. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern atau internal control yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa validity atau keabsahan dan authenticity atau keautentikan daripada piutang. Yang ketiga, untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debt atau penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat atau contingent liability yang timbul karena perdiskonan wesel tagih atau notes receivable. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan SAK etap. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perancangan pengujian substantif terhadap piutang. Untuk melakukan pengujian substantif piutang, maka diperlukan prosedur pemeriksaan piutang usaha. Adapun prosedur yang disarankan yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Yang ketiga, minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa sub-second collection-nya. Yang keempat yaitu periksa mathematical accuracy dan cek individual balance ke sub-ledger, lalu totalkan ke general ledger. Yang kelima yaitu tes cek umur piutang dari beberapa customer ke sub-ledger, piutang, dan sales invoice. Yang keenam yaitu kirimkan konfirmasi piutang tersebut. Ada pun langkah-langkah konfirmasi piutang yaitu yang pertama, tentukan dan tulisan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirimi surat konfirmasi. Yang kedua yaitu tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Yang ketiga yaitu cantumkan nomor konfirmasi baik schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Yang keempat, jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Yang kelima, buat ikhtisar atau summary dari hasil konfirmasi. Konfirmasi merupakan prosedur yang wajib dilaksanakan oleh auditor dalam melakukan audit terhadap piutang usaha. Jika struktur pengendalian intern klien lemah, kemungkinan mencatat transaksi penjualan fiktif. Karena seluruh dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan transaksi penjualan dapat dibuat sendiri oleh klien. Oleh karena itu, pembuktian keberadaan, kelengkapan, hak milik atas piutang usaha berkaitan dengan pembuktian transaksi penjualan benar-benar telah dilakukan oleh perusahaan, bukan hanya transaksi fiktif.
Yang ketujuh yaitu periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau audit fieldwork. Yang kedelapan yaitu periksa apakah ada wesel tagih atau notes receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Yang kesembilan yaitu periksa dasar penentuan allowance for bad debt dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam artian tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesepuluh yaitu tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain. Lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. 11. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang ke-13 yaitu tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.